Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan rahmatnya yang turun di malam hari ini menyertai aktivitas kita. Salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Malam hari ini kita kembali melanjutkan bacaan kita kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram, Babul Birri Wasilah, bab yang menjelaskan tentang keutamaan albir, berbuat baik, atau sebagian menjelaskan albir itu berbakti pada kedua orang tua jika dihubungkan dengan orang tua. Wasilah, dan menghubungkan. Menghubungkan apa? Menghubungkan ar-rahim dan juga menghubungkan ukhuwah. Baiklah ikhwah dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membaca hadis ke 1272. Hadis ke 1272. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis kitab Bulughul Maram, semoga Allah merahmatinya, yaitu al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alaih. Dan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seorang muslim, ayyahjura akhahu, untuk memutuskan hubungan atau mengucilkan saudaranya selama lebih dari 3 malam. Kalau dalam istilah syariat digunakan istilah malam, maka di situ sudah terkandung siang dan malam. Maka di hadis ini Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal bagi seorang muslim dia mengucilkan saudaranya atau memutuskan saudaranya
lebih dari 3 hari 3 malam. Yaltaqiyan, dia bertemu dengan saudaranya, atau 2 orang bertemu, wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Maka yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling, tidak mau bertemu. Kalaupun terpaksa berpapasan, memalingkan wajahnya atau seolah tidak melihat, seperti tidak melihat. Lalu kata Rasulullah, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali memulai mengucapkan salam. Hadis ini hadis muttafaq alaih, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis yang singkat ini, tapi di dalamnya terdapat beberapa pelajaran yang luar biasa. Tergambar di sini bagaimana Islam mengajarkan muamalah, adab dan bermuamalah sesama teman, sesama tetangga, sesama kerabat. Jelas tergambar dari hadis ini. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, lil muslimi alal muslim hukukun kabira wa katsira. Bagi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada hak-hak yang besar dan banyak. Ja'at fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan penjelasannya itu telah datang di dalam kitabullah, dalam Al-Quran, dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa hadis yang lalu, di bab-bab sebelumnya kita juga sudah baca bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hak-hak antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Salah satu contohnya, jika dia sakit, maka dijenguk. Jika dia mengucapkan salam, maka dijawab salamnya. Jika dia meminta dinasehati, beri nasihat kepadanya. Jika dia mengundang, penuhi undangannya. Ada hak-hak muslim, dan itu kita sudah baca hadis-hadisnya pada pertemuan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini, idza kanat hadhi ba'dul huquq allati hatha 'alaiha dinukal hanif. Apabila ini adalah sebagian hak-hak yang agamamu telah menganjurkannya. Fa kaifa yajmalu bika an tahjurah. Maka bagaimana mungkin bagus bagimu engkau mengucilkan saudaramu? Apa maksudnya? Maksudnya Islam mengajarkan akhlak-akhlak yang baik. Islam mengajarkan hak-hak yang harus dipenuhi. Hak yang harus dipenuhi oleh seorang muslim terhadap saudara muslim yang lainnya. Maka bagaimana mungkin dianggap bagus kalau engkau mengucilkan saudaramu atau memutuskan saudaramu, tidak mau menyapanya, tidak mau bermuka manis kepadanya, bahkan ketika berpapasan memalingkan wajah, atau dari jauh sudah melihat akan berpapasan, berusaha mencari jalan lain. Bagaimana mungkin yang seperti ini bisa dianggap bagus? Ini bukan sesuatu yang bagus yang seperti ini. Bahkan ini bertentangan dengan hak-hak seorang muslim. Maka di sini disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya haram bagi seorang muslim memutuskan mengucilkan saudaranya. Saudara di sini tentu mencakup semua jenis saudara. Baik itu saudara muslim, sekedar muslim saja, atau saudara muslim dan ada hubungan kerabatnya. Maka itu jauh lebih kuat. Dan jika diputuskan, jauh lebih besar juga dosanya. Memutuskan hubungan, mengucilkannya terhadap saudara-saudara yang memang ada hubungan kerabat, muslim dan kerabat, berbeda hukumannya dengan hanya sekedar saudara muslim saja. Karena kita sudah baca penjelasan pada beberapa hadis yang lalu, seorang itu punya hak terhadap orang yang lain itu dari 3 sisi, apalagi kalau dia bertetangga. Pertama, hak sebagai tetangga. Kalau dia seorang muslim atau seorang non-muslim, hak sebagai tetangga saja. Kalau dia tetangga dan muslim, hak sebagai tetangga sebagai muslim. Kalau dia tetangga, muslim dan masih hubungan kerabat, maka hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim, dan hak sebagai kerabat. Maka begitulah Islam betul-betul menjaga bagaimana
agar hubungan persaudaraan ini terjaga dengan baik, lalu Islam ajarkan apa saja hak-hak yang harus dilakukan dan apa saja perkara-perkara yang terlarang. Karena itu akan menyebabkan putus dan renggangnya hubungan dan ukhuwah, bahkan kerabatan. Salah satunya Islam mengharamkan untuk mengucilkan saudara, tidak menyapanya, memutuskan hubungan dengannya lebih dari 3 hari. Karena kalau sudah lebih dari 3 hari, itu sudah mengikuti hawa nafsu lagi. Tidak hanya sekedar melampiaskan rasa marah, tidak suka, emosi saja. Terjadi perselisihan. Kadang kan setiap orang juga ingin tenang dulu. Maka Islam memberikan kesempatan untuk menenangkan diri itu 3 hari maksimalnya. Kadang kalau ada 2 orang yang berselisih, biasanya kadang masih belum mau bertemu dulu. Biarlah reda dulu marahnya. Islam memberikan kesempatan hanya 3 hari 3 malam. Lebih dari itu, maka yang masih melanjutkan, maka dia berdosa. Yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia yang mendapatkan keutamaan, sebagaimana dalam hadis ini. Maka di sini pelajarannya, yahrumu hajrul muslim akthar min 3 ayyam. Haram memutuskan dan mengucilkan saudara muslim yang lain lebih dari 3 hari 3 malam. Fala yahillu ayyuzada 'alaiha. Maka tidak halal lebih dari itu. Tidak halal lebih dari 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam berarti masih ditolerir oleh Islam. Silahkan. Masih boleh jadi masih terngiang-ngiang perkataan kawan yang menyakitkan hatinya ini. Masih belum bisa dia melupakannya. Masih belum menerima nasihat-nasihat teman yang lainnya. Misal datang kawan, kami dengar kamu dengan si fulan itu bermusuhan atau terjadi perselisihan. Sudahlah, maafkan saja. Masih belum bisa kadang. Nah, boleh jadi dalam 3 hari itu reda marahnya, akhirnya dia bersedia untuk kembali berbaikan dengan kawannya. Nah, makanya Islam memberikan toleransi 3 hari. Kemudian pelajaran yang lain disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, Al-hajrul manhi wa anhu yazulu bis salam. Al-hajrul manhi, mengucilkan, memutuskan hubungan yang terlarang, yaitu yang lebih dari 3 hari, itu akan hilang dengan ucapan salam. Oleh karena itu salam itu luar biasa, ikhwah semuanya. Kita sudah baca bagaimana pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, kajian-kajian sebelumnya, ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya Rasulullah menyatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak akan saling mencintai, atau maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, jika kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Lalu Rasul sebutkan afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Maka salam itu salah satu amalan yang sederhana tapi menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta di antara kaum muslimin. Jangankan dengan orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan keluarga, antara suami istri saja kalau tidak bertegur sapa, tidak mengucapkan salam, maka ketika sudah mulai cair suasana, biasanya dengan salah satu dengan ucapan salam, masuk rumah, salam dan sebagainya. Apalagi dengan orang lain, dengan orang-orang yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan kekeluargaan. Salah satu yang menguatkan atau mencairkan suasana adalah salam. Dan kadang-kadang sebagian orang akan berprasangka tidak baik ketika ada orang-orang tidak pernah mengucapkan salam, menyapa, ketika lewat di hadapan orang lain seolah tidak melihat, tidak mau salam. Tidak salam, tidak pernah menyapa, tidak salam. Atau bahkan ketika ada yang salam dia tidak menjawabnya. Padahal mungkin bukan dia tidak mau, entah mungkin kebiasaannya yang memang jarang menyapa, jarang salam. Karena ada orang-orang seperti itu. Dahulu di tempat tinggal saya, beberapa security pernah mengadukan ada beberapa orang yang tinggal di dalam komplek pesantren itu, padahal setiap hari mau tidak mau kalau keluar masuk pasti lewat security.
tapi tidak pernah nyapa, tidak salam, nyelonong saja dengan motornya. Sehingga ada perasaan tidak enak di antara security terhadap orang-orang itu. Padahal kata mereka itu ustadz-ustadz loh, belajar agama. Bukan tidak tahu, kadang butuh dibiasakan. Butuh dibiasakan juga. Ada orang-orang yang kadang tidak terbiasa, nyelonong saja. Kadang saya berdiri di pinggir jalan, nah orang yang disebut oleh security ternyata betul juga, saya juga kadang tidak disapanya. Tapi ketika bertemu dekat, ya ramah, akrab. Kadang ketika dia pakai motor, tidak tahu apakah memang tidak terlihat, saya yang sebesar ini, segemuk ini badan saya, tidak terlihat, bagaimana? Maka security juga bilang begitu. Heran kami, tidak pernah nyapa, tidak pernah salam. Dari situ ikhwah semuanya, itu gambaran. Salam itu ibadah atau amalan yang sederhana, tapi mencairkan suasana, melembutkan hati. Saya yakin, orang-orang kalau, walaupun kita tidak kenal, tapi kalau udah sering, ketika bertemu dan kita sering menyapa, sering mengucapkan salam, kita akan kagum, senang dengannya. Tapi kalau yang jarang salam, walaupun sudah kenal lama, pasti aduh, apalah, kok enggak mau lah dia ini salamnya. Apalah salah saya apa, kok enggak mau dia salam, bahkan kadang salam enggak dijawabnya. Tah mungkin pendengarannya yang lemah, tah bagaimana, tah penglihatannya yang juga sudah lemah, enggak lihat orang. Wallahu a'lam. Saya sering ingatkan waktu itu security, berbaik sangka sajalah, mungkin tidak lihat antum. Atau kalau antum menyapa, mungkin tidak dengar dia suara antum. Karena kebetulan memang orang yang disebutkan itu pakai kacamata lumayan tebal juga. Jadi saya sampaikan kepada security, berbaik sangka mungkin dia tidak lihat. Masa tidak lihat Ustaz, kami tegak di situ, dekat portal, kami bukakan portal. Nah, sampai seperti itu. Atau mungkin berarti kebiasaan, terbiasa jarang menyapa. Irit dengan suara, walaupun hanya dengan sekedar mengucapkan salam. Tapi di dalam kitab Al-Iqna dikatakan al-hajrul manhi, hajar, memutuskan hubungan yang terlarang itu akan hilang hanya dengan sekedar ucapan salam. Walaupun mungkin salah satu pihak masih belum bisa, tapi dengan semakin seringnya pihak yang lain mengucapkan salam, menyapanya, bertemu, berusaha menyapa dan menjabat tangannya, saya yakin. Dan itu banyak terjadi, dan itu mujarrab, sudah terbukti. Akan cair suasana, lambat, cepat atau lambat, pasti akan kembali baik seperti semula. Hanya dengan ucapan salam dan sapaan yang lembut tadi. Kemudian pelajaran yang lainnya, bahwasanya hati manusia itu kadang-kadang butuh waktu, tadi sudah saya singgung juga, tapi tadi penjelasan yang tidak saya baca dari sini. Butuh waktu untuk bisa reda emosi dan marahnya. Dan Islam sebagai agama yang betul-betul sesuai dengan fitrah manusia, memahami betul dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya Islam memberikan kesempatan. Oleh karena itu, kalau orang-orang yang berselisih, lalu dalam sehari dua hari belum mau bertemu, belum mau didamaikan, belum mau bertegur sapa, itu masih hal yang ditolerir dalam Islam. Tidak tercela yang demikian. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, nah ini yang tidak baik. Ini yang sudah menyelisihi syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka Islam paham betul manusia itu ketika emosi butuh waktu, butuh proses. Tentu tidak semua manusia. Ada orang-orang yang kadang cepat bisa melupakan. Perselisihan terjadi antara dirinya dan orang lain. Tapi kadang ada hikmah ketika diputuskan suatu hubungan. Atau ketika Al-Hajar itu memutuskan tidak menyapa, mengucilkan, ada hikmah dan ada tujuannya. Rasulullah pun pernah melakukannya. Tapi untuk suatu hikmah yang sesuai dengan syariat. Jika itu dilakukan kepada ahlul maksiyah atau pelaku maksiat yang terang-terangan melakukannya. Kalau pelaku maksiat yang
sembunyi-sembunyi atau malu-malu, diam-diam, atau orang yang tergelincir tak sengaja, maka tidak boleh dikucilkan. Tapi kalau yang terang-terangan dan dia tidak merasa bersalah, maka ada kalanya al-hajar, pengucilan itu memberikan manfaat. Rasulullah dahulu pernah mengucilkan Ka'ab bin Malik ketika Rasulullah mengajak para sahabat, kaum muslimin, kaum mukminin yang ada di Madinah dan yang lainnya untuk berangkat jihad di perang Tabuk. Dan banyak waktu itu kondisi kaum muslimin yang tidak punya apa-apa. Tapi Ka'ab bin Malik punya waktu, punya kesempatan, badan sehat, dan dari sisi materi cukup. Tapi entah kenapa waktu itu dia tidak mau berangkat. Rasulullah marah padanya dan mengucilkannya. Tidak mau menyapa, bahkan sampai-sampai Rasulullah tidak menjawab salamnya sebagai bentuk teguran kepadanya. Sampai turun firman Allah yang mengabarkan Allah menerima taubatnya. Lalu saking gembira sekali beliau. Saking gembiranya beliau memberikan hadiah baju yang dipakainya kepada orang yang mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah telah memaafkannya dan Allah telah menerima taubatnya. Karena sahabat ini ketika dikucilkan, dia menyesali perbuatannya. Nah, itu manfaat mengucilkan terhadap pelaku maksiat. Tapi kalau tidak memberi manfaat, maka tidak pantas atau tidak boleh dikucilkan. Ada pelaku maksiat, jika dikucilkan malah makin menjadi-jadi, merasa tidak ada orang yang akan mengingatkannya. Maka lebih baik tetap dijalin komunikasi, sering diingatkan, sering didekati. Boleh jadi dia sering dekati orang-orang soleh, segan akhirnya semakin berkurang kesempatannya untuk berbuat dosa. Tapi kalau orang-orang yang memang dikucilkan akan bermanfaat, dari situ para ulama kadang mengambil kesimpulan, mengucilkan itu ada syaratnya. Yang pertama, memberikan manfaat. Yang kedua, itu dilakukan oleh orang-orang yang juga disegani oleh pelaku perbuatan maksiat tersebut. Kalau orang yang tidak disegani, tidak akan memberikan manfaat. Seperti Ka'ab bin Malik yang mengucilkannya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajak sahabat yang lain juga ikut mengucilkannya. Maka memberikan manfaat. Tapi kalau yang berbuat maksiat, berbuat dosa, orang yang terhormat atau terpandang, yang mengucilkannya orang-orang yang tidak punya kedudukan apa-apa di hadapannya, maka tidak memberi pengaruh. Tidak memberi pengaruh, maka yang seperti ini tidak boleh dikucilkan. Itu beberapa gambaran boleh mengucilkan. Akan tetapi jika itu dalam konteks perselisihan di antara dua orang, maka hanya boleh 3 hari 3 malam saja. Selain itu tidak boleh. Kemudian pelajaran yang lainnya, di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan keutamaan orang yang lebih dahulu memulai salam. Ketika ada dua orang terjadi perselisihan, cekcok, lalu tidak bertegur sapa berapa hari, padahal sering bertemu, apalagi kadang bertemunya di majelis kajian. Ada kadang yang seperti itu loh. Bahkan sampai ke saya ceritanya. Bahkan ketika itu orang yang termasuk saksinya berbicara dengan pelakunya di hadapan saya melalui telepon di masjid. Biasa hadir di masjid kajian, tapi karena terjadi perselisihan tidak bertegur sapa. Sudah lama itu Ustaz, kata orang ini. Berarti ternyata yang seperti itu tidak hanya terjadi pada orang-orang awam atau orang-orang di luar. Bahkan kadang-kadang, karena itu fitrah manusia, kadang emosi, marah, fitrah manusia, semuanya pasti mengalaminya. Walaupun kadang beda-beda setiap orang, ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk mengendalikan emosinya, lalu walaupun dia tersinggung, dia tutupi ketersinggungannya, tetap dia bertegur sapa, tetap dia mengucapkan salam, tetap dia kumpul dengan kawan-kawannya tersebut. Dia tersinggung tapi dia tidak perlihatkan. Itu luar biasa yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak sanggup, maka diberikan 3 hari. Dan yang terbaik kata Rasulullah, orang yang memulai mengucapkan salam.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Fussilat ayat 24 dan ayat 34 dan 35. Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah, kata Allah. Allah berfirman, dan tidak sama kebaikan dan keburukan itu. Baik, kita lanjutkan. Tadi terhenti di pelajaran bahwasanya yang terbaik di antara dua orang yang berselisih, yang pertama atau terlebih dahulu mengucapkan salam, yang terlebih dahulu mau menyapa dan mengucapkan salam. Ini juga Allah sebutkan di dalam firman-Nya surat Fussilat ayat 34 dan 35. Wala tasawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan dan keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Keburukan, sesuatu yang buruk, balas dengan yang baik. Jadi Islam mengajarkan seperti itu. Balas dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka jika demikian, seolah-olah antara engkau dan orang yang ada permusuhan bagaikan teman dekat. Sampai seperti itu kalau orang, biarlah orang berbuat jahat kepada kita, tapi Islam tetap mengajarkan balas dengan beri balasan yang baik. Balas kejahatan dengan yang baik. Apa contohnya? Salah satu bentuk balasan yang baik, tidak membalasnya lagi. Misalnya, dicaci dengan kata-kata. Diamkan, itu salah satu bentuk balasan yang baik. Tidak membalasnya. Itu salah satu bentuk balasan yang baik. Maka tidak pantas bagi orang-orang yang belajar, ketika ada orang-orang yang memperlakukannya dengan sesuatu yang buruk, misalnya dengan umpatan, caci makian, kata-kata yang kasar, lalu dia balas lagi dengan kata-kata yang kasar. Kalau seperti itu tidak ada bedanya antara dia dengan yang mencaci maki yang pertamanya. Yang bagus itu ketika dia dicaci maki, dihina, direndahkan, dia balas dengan yang baik. Atau dia tidak membalasnya. Dia diam saja. Itu yang paling baik. Jika dia balas lagi dengan yang lebih baik lagi, misalnya dihina, dicaci maki, mungkin tidak di hadapan dia, dighibah, digunjing, lalu dia sampai kepadanya kabar bahwasanya si fulan menggunjingnya, menggibahnya, lalu dia cari kesempatan untuk mengundang kawan yang menggibah ini, dia ajak ngopi dulu supaya ngobrol baik-baik sebagainya. Nah, itu luar biasa yang seperti itu. Bukannya marah. Kalau sebagian orang mungkin marah, didatanginya, saya dapat informasi antum gini, ngomongin saya gini. Akhirnya semakin berat perselisihannya. Yang tadinya tidak terjadi perselisihan, hanya yang satu menggibah, tapi karena dibalas dengan yang baik, dengan yang buruk, maka terjadi perselisihan. Maka yang bagus itu Allah katakan balas dengan yang baik. Balas dengan yang baik, seolah-olah antara engkau dengan orang yang muslimu bagaikan teman dekat. Waliyun hamim, teman dekat. Kemudian di ayat yang ke-35 Allah berfirman, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru." Dan tidak ada yang diberi karunia dengan sifat yang seperti ini, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, kecuali orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa sabar, maka Allah beri karunia, dia sanggup membalas keburukan orang dengan yang baik. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang diberi karunia oleh Allah seperti ini, maka orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar. Maksudnya apa? Orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, dia mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketujuh, pelajaran yang terakhir. Berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, idza ulima atau idza alima annahu muqim, jika dia mengetahui bahwasanya orang tersebut terus-menerus melakukan maksiat, idza alima annahu muqimun ala ma'siyatin, jika dia mengetahui bahwasanya orang tersebut, maksud orang yang dikucilkannya, orang yang terus-menerus berbuat dosa, lam ya'tham in jafahu, maka dia yang mengucilkannya tidak berdosa.
meskipun dia bersikap dingin dan kaku terhadapnya, meskipun dia tidak mau bersikap lemah lembut, bersikap ramah terhadap orang yang berbuat dosa yang terus menerus. Ada orang berbuat dosa tapi tidak pernah kapoknya, tidak pernah menyesalnya. Lalu ada orang yang tidak mau akrab dengannya. Nah, kata Imam Ahmad yang seperti ini lam ya'tham. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa sampai orang tersebut kembali dari perbuatan dosa. Apa maksud kembali? Taubat dari perbuatan dosa, meninggalkan dosanya lalu kembali baik atau kembali diperlakukan dengan baik. Ini khusus untuk pelaku dosa. Pelaku dosa, kata Imam Ahmad, jika ada orang-orang yang tidak mau berbaik dengannya, maksud berbaik kan tidak mau bersikap baik, bersikap lemah lembut, orang yang berbuat dosa terus menerus, lalu ada orang-orang lain yang tidak mau akrab dengannya, maka itu boleh. Yang seperti itu tidak berdosa. Contohnya tadi yang saya sebutkan, sikap Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik. Itu salah satu contohnya. Rasulullah menjaga jarak dari Ka'ab bin Malik sampai Ka'ab benar-benar taubat. Barulah Rasulullah SAW kembali memperbaiki hubungan dengan Ka'ab bin Malik, sikap terhadap Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini pelajaran dari hadis yang menyebutkan tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Dan yang terbaik adalah orang yang memulai mengucapkan salam kepada saudaranya tersebut. Hadis yang berikutnya hadis nomor 1273. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Lanjut hadis berikutnya, hadis 1274. Kedua hadis ini digabungkan syarahnya. Hadis 1274 dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a, janganlah engkau menganggap remeh sesuatu dari kebaikan, walaupun hal yang kecil, jangan dianggap remeh. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, meskipun kebaikan itu dalam berupa engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, jadi itu kebaikan. Ini hadis yang luar biasa. Hadis mengajarkan kepada kita bagaimana kita bermuamalah dengan teman. Jika diamalkan, maka ini akan semakin menumbuhkan rasa cinta. Hadis yang pertama Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Kemudian hadis yang kedua Rasulullah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau anggap remeh sedikit pun dari kebaikan, walaupun dalam bentuk bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, tidak bermuka masam, tidak cemberut. Walaupun mungkin ada orang dia mungkin tidak marah ke saudaranya, tapi mungkin wajahnya seperti itu. Ada kadang orang-orang akhirnya yang lain berburuk sangka. Kadang tak jarang kita mendengar atau membaca berita terjadi percekcokan, bahkan sampai bunuh-bunuhan hanya karena tatapan. Hanya karena tatapan. Padahal mungkin saja dia menatapnya seperti itu. Kadang tidak mesti harus kita salahkan. Jadi kedua pihak, kedua orang itu harus saling punya, harus saling membatasi diri atau menjaga diri, mengontrol diri. Ketika ada orang mungkin melihat seperti tidak enak cara tatapannya, maka yang dilihat juga harus menjaga. Jangan pula menjadi arogan. Kadang-kadang kan terjadi, kita baca berita korban pembunuhan berawal dari tatapan. Dia melihat seperti lihat sinis, benci. Padahal mungkin saja seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang, apalagi yang juling, dia melihat seseorang, tapi wajahnya tidak menghadap orang tersebut. Menghadap ke arah lain. Matanya menghadap ke orang tersebut. Kadang-kadang yang tidak bisa mengontrol dirinya, menganggap, wah, ini ada apa? Biasanya tentu orang-orang seperti orang-orang yang
bermental preman. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang keluar kata-kata, ngapain lihat-lihat? Sampai seperti itu. Dilihat saya tidak boleh. Na'udzubillah. Sampai kadang, ngapain lihat-lihat? Padahal yang namanya orang hidup, jalan, ya mungkin melihat. Tapi mungkin salahnya juga mungkin tidak menyapa. Kalau lihat dan nyapa, Pak atau Bang dan sebagainya, Bang lewat Bang, mungkin juga tidak akan marah juga. Kadang-kadang sebagian orang kekurangannya lewat di hadapan orang lain yang dia tidak kenal, tapi dia tidak menyapa atau tidak permisi, tidak permisi untuk lewat di situ. Dan ini yang sering juga terjadi. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang di situ memang merasa penguasa di situ, itu muncul jiwa arogannya. Jadi anak mana ini kok nggak nyapa, nggak sopan, nggak ada sopannya. Lewat di depan orang nggak nyapa, nggak ini. Nah, kadang seperti itu. Maka Islam mengajarkan bahwasanya salah satu bentuk perbuatan yang ma'ruf itu bertemu dengan orang lain dengan wajah yang ceria atau berseri-seri, tidak dengan wajah masam. Nah, itu salah satu perbuatan yang ma'ruf. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa pelajaran yang kita petik dari dua hadis ini. Yang pertama, kedua hadis ini menjelaskan bahwasanya pintu-pintu kebaikan itu banyak. Jalan-jalan kebaikan, pintu-pintu kebaikan itu banyak. Banyak sekali pintu kebaikan. Dan Islam menyukai umat ini untuk selalu berusaha mengambil bagian dari setiap pintu-pintu kebaikan tersebut. Ketika ada berbagai kegiatan-kegiatan, maka ikut andil. Ketika ada misalnya penggalangan dana untuk Palestina, ikut andil, walaupun tidak banyak. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, ikut andil. Pintu-pintu kebaikan banyak. Rasulullah menyebutkannya. Kullu ma'rufin sadaqah. Kata Rasulullah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 215, "Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Tidak ada satu kebaikan pun yang engkau lakukan, maka Allah mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena pintu-pintu kebaikan itu banyak. Dan tidak satu pun dari pintu kebaikan itu yang akan sia-sia. Allah pasti mengetahuinya dan pasti tercatat semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Maka itu yang Allah sebutkan di dalam surat Zalzalah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji dzarrah, pasti dia akan mendapatinya kelak pada hari kiamat. Karena kebaikan itu, bentuk apapun kebaikan itu, walau bagaimanapun besar dan kecilnya, Allah pasti mengetahuinya. Allah juga berfirman di dalam surat yang lainnya, di dalam surah Al-Imran ayat 115, "Wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaru." Dan apa-apa yang mereka lakukan dari kebaikan, falay yukfaru, maka itu tidak akan diingkari dari mereka. Maksudnya apa? Allah tetap menganggap itu kebaikan. Apapun bentuk kebaikannya. Walaupun hanya hal yang sederhana. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menjelaskan, Rasulullah melihat seseorang yang hilir mudik mondar-mandir di sorga. Lalu Rasulullah sebutkan, hanya karena menyingkirkan pohon yang patah ke jalan, mengganggu jalannya kaum muslimin. Lalu dia singkirkan. Lalu dengan sebab itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Hal yang sederhana, sepele. Contoh lainnya, ada seorang wanita pelacur yang Allah ampuni dosa-dosanya hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Hal yang sederhana sepertinya. Tapi Allah tidak pernah menganggap sepele walau kebaikan-kebaikan yang dianggap sederhana oleh manusia. Atau contoh sederhana yang lainnya, ada wanita yang masuk neraka karena memiliki peliharaan kucing, dikurungnya, tidak diberi makan, dan tidak pula membiarkan cari makan keluar. Lalu dicampakkan ke neraka. Hal-hal yang sederhana banyak kita lihat. Bahkan banyak terjadi di sekitar kita. Tapi tidak sederhana di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak pernah mengingkari apapun kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW
menganggap atau telah menyebutkan beberapa amalan-amalan kebaikan di dalam hadis-hadis sahih, walaupun itu hanya amalan-amalan yang sederhana. Dan Rasulullah menyebutkan itu bernilai sedekah. Kalau dalam hadis yang kita baca tadi, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah sedekah. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan beberapa contoh-contoh amal kebaikan tersebut yang bernilai sedekah. Contohnya Rasulullah mengatakan kullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan subhanallah itu bernilai sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap ucapan alhamdulillah itu bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan setiap ucapan la ilaha illallah itu bernilai sedekah. Ini Rasulullah jelaskan kepada para sahabat berkaitan dengan keluhan para sahabat, curhatnya para sahabat yang memang dari sisi materi mereka tidak berkelebihan. Lalu mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sadaqa ahlud dusur bil ajr. Wahai Rasulullah, orang-orang yang Allah takdirkan memiliki harta yang berlebih, mereka telah mendahului kami dalam masalah pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan mereka bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Lalu Rasulullah ingatkan, bukankah saya telah ajarkan bahwasanya kalian juga bisa mendapatkan pahala sedekah? Atau kama qala Rasulullah SAW, lalu Rasul sebutkan beberapa amalan yang bernilai sedekah. Salah satu ucapan subhanallah 33 kali setelah setiap salat fardu, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian dilengkapi dengan la ilaha illallah, itu bernilai sedekah. Maka barang siapa tadi setelah salat maghrib menyempatkan diri berzikir, bayangkan berapa banyak nilai sedekahnya, hanya dalam waktu yang tak seberapa. Tidak butuh materi, tidak butuh waktu yang lama, tapi dia mendapatkan pahala sedekah yang luar biasa hanya dengan mengucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau barang siapa yang hari ini perbanyak ucapan la ilaha illallah, berapa banyak nilai sedekah yang didapatkannya. Itu luar biasa. Ini menunjukkan pintu-pintu kebaikan itu banyak. Lalu Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis yang lainnya, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, mengajak kepada yang baik itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun anil munkar sedekah, dan melarang dari perbuatan yang mungkar, yang keji, itu juga sedekah. Wa fi buti ahadikum sedekah, bahkan kata Rasulullah, salah seorang di antara kalian melakukan hubungan suami istri itu sedekah. Sampai-sampai sahabat bertanya, heran, kok bernilai sedekah? Lalu Rasulullah sebutkan, apakah jika salah seorang di antara kalian menuntaskan syahwatnya, menyalurkan syahwatnya di jalan yang haram, dia mendapatkan dosa? Maka begitu jugalah jika dia menuntaskan syahwatnya dengan cara yang halal, maka dia juga mendapatkan kebaikan pahala. Dan Rasul menyebutkan itu bernilai sedekah. Sudah masuk ke Isya? Sudah. 5 menit lagi. Kemudian juga di antara amal-amalan yang sederhana yang juga bernilai sedekah, kata Rasulullah, ta'dilu baina tsnaini sadaqah, engkau berlaku adil di antara dua orang, itu juga sedekah. Para ulama menyebutkan salah satu contohnya ketika seseorang mendamaikan dua orang yang berselisih dan dia berlaku adil, atau seorang orang tua adil terhadap anak-anaknya, seorang suami yang memiliki beberapa istri dia adil terhadap istri-istrinya, dan itu bernilai sedekah. Dan seorang dalam kondisi apapun dia adil terhadap orang-orang yang punya hak terhadapnya, maka itu bernilai sedekah. Tu'in rajula fatahmilu lahu 'ala dabbah sadaqah, engkau menolong seseorang lalu engkau angkatkan barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya, ke atas kendaraan, itu juga bernilai sedekah. Banyak contoh-contoh sederhana bernilai sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariq sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, sedekah. Ada paku di jalan lalu disingkirkan, itu bernilai sedekah. Ada kaca di jalan
disingkirkan, bernilai sedekah. Ini juga maknanya, maka seorang muslim itu sebaiknya jangan membuang sampah di jalan. Kadang-kadang yang sering terlihat, yang punya mobil sedang di jalan, turunkan kaca jendela mobilnya, kaca pintu mobilnya, buang sampah. Padahal di belakang ada orang-orang lain juga berkendara. Ada yang pakai motor, ada pakai kendaraan yang lainnya. Maka ini bertentangan dengan hadis ini. Bahkan menyingkirkan duri di jalan itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dan itu cabang yang terendah, kata Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya iman itu terdiri dari 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari iman. Nah, cabang keimanan adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, bukan malah membuang sampah ke jalan. Ini perlu menjadi catatan bagi kita. Sedang berkendara, buang saja sampah-sampah tersebut. Atau kalau mau membuang dahak, dilihat juga. Sedang berkendara, jangan dibuang tanpa memperhatikan. Mungkin saja ada orang lain di belakang yang terkena. Ini juga perlu diperhatikan. Karena ini termasuk ke dalam hadis ini. Hadis yang menjelaskan bahwasanya salah satu cabang iman itu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Sudah masuk belum? Sudah. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, salat dulu ya. Kita cukup sampai di sini. Setelah salat, insyaallah kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Masih membaca beberapa faedah dari hadis kullu ma'rufin sadaqah dan hadis Rasulullah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Di antara pelajaran atau faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasanya setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu bernilai sedekah. Bukan berarti ini sebagai pengganti sedekah atau menggugurkan syariat sedekah, tidak. Tapi ini menunjukkan banyaknya pintu-pintu dan jalan-jalan kebaikan. Karena walaupun seseorang banyak berbuat amal kebaikan, tapi syariat sedekah tetap saja harus dijalankan, harus diamalkan. Baik itu sedekah yang wajib maupun sedekah-sedekah yang sunat. Sedekah yang wajib seperti zakat mal dan zakat fitrah atau zakat fitri. Sedangkan yang lainnya, yang sunnah, ya sedekah-sedekah biasa sehari-hari. Nah, ini tetap dijalankan. Maka yang Rasulullah maksudkan di sini, Rasulullah ingin menjelaskan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Ketika Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin shadaqah, lalu bukan berarti ada orang-orang yang banyak berbuat kebaikan dan dia menahan diri dari berbuat sedekah. Sudah merasa cukup dengan banyaknya kebaikan yang dilakukan, tidak demikian. Tetap berlomba-lomba dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya sedekah itu tidak hanya sebatas dalam bentuk harta. Jadi sedekah tidak hanya sebatas dalam bentuk materi, memberikan misalnya uang atau memberikan benda-benda tertentu yang bermanfaat. Tidak hanya itu. Tapi sedekah dengan cara yang lain atau mendapatkan pahala sedekah bisa dengan cara yang lain seperti yang tadi disebutkan. Maka hadis ini menunjukkan sedekah itu tidak terbatas hanya dalam bentuk memberikan materi kepada seseorang atau kepada hal-hal yang lain. Seperti misalnya bersedekah untuk pembangunan masjid. Orang yang memiliki harta lebih bersedekah dengan hartanya. Yang tidak bisa dengan tenaganya, dengan waktu dan tenaganya. Nah, itu juga bernilai sedekah. Yang demikian juga bernilai sedekah.
Dan itu juga dijelaskan oleh banyak para ulama, bahwasanya sebesar apapun seorang memberikan andilnya dalam membangun masjid, dia tetap mendapatkan pahala jariah dari apa yang telah dia lakukan di masjid tersebut dalam proses pembangunannya. Ada yang misalnya punya uang hanya bisa membeli beberapa sak semen, atau yang tidak punya uang, dia menyisihkan waktu untuk bekerja, mungkin merangkai besi-besi, kawat-kawat pondasinya, atau mungkin ikut mengaduk semen, pasir dan sebagainya, ikut mengangkat batanya, maka dia pun tetap mendapatkan nilai sedekah dengan perbuatannya. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini, ketika syariat menyebutkan berbagai jenis-jenis ibadah, kemudian setiap jenis ibadah tersebut juga bernilai sedekah. Bahkan beberapa hal yang berhubungan dengan aktivitas harian, tidak ibadah, tapi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan harian, tapi bisa bernilai sedekah, bernilai ibadah. Maka ini, yang seperti ini, syariat ingin menjelaskan bahwasanya Allah ingin menguji hamba-hambanya. Allah ingin menguji hamba-hambanya dengan banyaknya pintu-pintu kebaikan. Apa maksudnya? Fa inna minhum man tashalu alaihi al-ibadat al-maliyah dunal badaniyah. Karena di antara manusia itu ada yang mudah baginya ibadah maliyah, ibadah harta. Tapi dia agak berat baginya ibadah fisik, ibadah badan. Ada orang yang sholatnya mungkin biasa-biasa saja, yang wajib-wajib saja, tapi dia rajin bersedekah, rajin membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, rajin menyalurkan hartanya di berbagai jalan-jalan kebaikan. Ada orang yang mungkin tidak punya kelebihan harta, tapi dia di berbagai kegiatan-kegiatan dakwah dia aktif. Selain dia juga duduk di majelis ilmu, dia juga aktif sebagai penggerak, ikut aktif sebagai penggerak, memberikan berbagai bantuan-bantuannya dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan dakwah. Atau ada orang yang juga tidak bisa dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi dia mempunyai ide-ide yang bagus, saran-saran yang bagus untuk diterapkan. Lalu dia memberikan masukan, saran-saran dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah membukakan berbagai pintu-pintu kebaikan dan mensyariatkan berbagai bentuk-bentuk ibadah. Allah ingin menguji hamba-hambanya. Karena tidak setiap hamba itu mampu melakukan semua jenis ibadah. Kalau kita lihat sahabat, kan berbeda-beda di antara mereka. Ada yang memang terkenal sebagai orang yang banyak riwayat hadisnya. Ada yang terkenal sebagai juru tulis Al-Quran. Ada yang terkenal sebagai panglima perang. Ada yang terkenal sebagai ahlus sedekah. Tapi khusus untuk Abu Bakar beliau spesial. Sampai-sampai ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya kelak itu ada orang-orang yang dipanggil dari babus shalah, dipanggil dari babus sedekah, dari babul jihad, dari babus siam. Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?" Kata Rasulullah, "Na'am. Wa arju an takuna minhum." Dan saya berharap engkau salah satu dari mereka yang dipersilahkan masuk dari semua pintu-pintu surga. Nah, itu Abu Bakar luar biasa. Tapi pada umumnya manusia itu tentu memiliki hal-hal yang memang dia cenderung ke situ. Ada orang cenderungnya dia puasa sunnah dan memang istimewa, selalu berpuasa, sering berpuasa. Ada orang yang memang dia gemar membantu orang-orang dalam berbagai kegiatan, yang butuh bantuan dia bantu. Di mana-mana dia ada, dalam berbagai kegiatan sosial dia selalu ada. Ada orang-orang yang gemar bersedekah. Kebetulan Allah berikan kelebihan harta, maka di mana-mana ada masjid yang dibangunnya. Di mana-mana ada kegiatan-kegiatan dakwah yang dibantunya. Begitulah syariat memberikan kemudahan bagi umat ini untuk mempermudah ibadah.
dengan dibukakan berbagai pintu-pintu kebaikan agar berlomba-lomba di jalan-jalan yang memang sanggup setiap orang melakukannya. Kalau bisa semua, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, minimal apa yang dia memang cenderung dan sanggup, maka itu yang dilakukannya. Ada yang memang gemar berdakwah, mengejar. Ada yang gemarnya mendengarkan ilmu, duduk di majelis ilmu. Ada yang demikian. Setiap ada daurah, ada kajian, dia hadir. Bahkan yang jauh-jauh, sampai touring berhari-hari hadir kajian. Kalau tidak percaya, tanya teman kita Reza atau mungkin Abdul Razak. Ada yang seperti itu. Seperti hari-hari ini ada Ustadz Syafiq di Sumbar. Ada beberapa ikhwan dari Pekanbaru memang sengaja datang sana menghadiri kajiannya. Padahal di Pekanbaru pun ada kajiannya. Tapi memang ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan bagi untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Ada orang-orang yang Allah gerakkan hatinya untuk menyampaikan ilmu. Dan memang Allah berikan mungkin kelebihan paham ilmu-ilmu dibandingkan orang-orang yang lain. Maka Allah berikan gerakkan hatinya untuk menyampaikan ilmu di berbagai tempat. Begitulah Allah bukakan berbagai pintu-pintu kebaikan agar memudahkan hamba-hambanya memperbanyak amal kebaikan yang bermanfaat untuk amalnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis 1275. Ini hadis terakhir yang kita baca di malam hari ini. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabakhta maraqah," jika engkau memasak maraqah. Maraqah itu daging yang dimasak dengan masakan yang ada kuahnya. Itu maraqah. Fa'aktsir ma'aha, maka banyakkan kuahnya. Kalau masak sop, banyakkan kuahnya. Lalu dagingnya kalau mungkin dipotong-potong lebih banyak potongannya, tidak perlu besar-besar potongannya masak sopnya. Kalau masak daging atau rendang, banyakkan juga kuahnya dan potongannya agak dikecilkan biar banyak dapat potongannya, bisa dibagi-bagi ke teman, ke tetangga dan sebagainya. Di sini Rasulullah mengatakan, "Idza tabakhta maraqah fa'aktsir ma'aha." Jika engkau memasak maraqah, masakan daging yang dengan kuah, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu. Maksud perhatikan tetanggamu, lihat di antara mereka dan berikan mereka bagian dari apa yang engkau masak tersebut. Nah, ini luar biasa. Hadis riwayat Muslim. Ada dua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menganjurkan seseorang untuk selalu memperhatikan tetangganya, selalu berusaha memperhatikan tetangganya. Jangan sampai seseorang itu makan enak di rumahnya serba ada, lalu tetangga di sebelah rumah kelaparan. Makanya Rasulullah mengingatkan, "Idza tabakhta maraqah fa'aktsir ma'aha." Jika engkau memasak makanan daging yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranak, dan perhatikan, lihat, perhatikan tetanggamu dan berikan apa yang engkau masak tersebut. Nah, hadis ini jelas memberikan pelajaran, menganjurkan seseorang untuk selalu berusaha memberikan perhatian terhadap tetangganya. Kemudian pelajaran yang kedua, al-adah annal jirana qad saqatat bainahum al-khulfah. Adat atau kebiasaan bahwasanya tetangga-tetangga itu hilang dari mereka itu beban atau batas jarak. Karena saking akrabnya, kalau sudah akrab biasanya ini. Wazalat fima bainahum al-haibah. Dan hilang dari mereka itu haibah, segan, rasa segan. Kalau tetangga yang sudah akrab. Nah, ini dahulu kalau di daerah-daerah yang kekeluargaan antara tetangga masih terjaga seperti itu. Tapi kalau kayak sekarang sudah mulai pudar yang seperti ini. Dengan tetangga bahkan tidak tahu siapa tetangganya, tidak tahu itu dari mana tetangganya dan sebagainya. Tapi kalau dahulu masih terjaga, mungkin sekarang di daerah-daerah, di desa-desa mungkin masih ada. Tapi kalau di kota sudah jarang. Apalagi kalau perumahan kemudian klaster, sudah tidak tahu lagi dengan tetangga. Apalagi yang
mendiami perumahan tersebut orang-orang kerja. Berangkat pagi, pulang sore, tidak pernah berbaur dengan tetangga. Kemudian akhir pekan, waktu untuk dengan keluarga, keluar semuanya. Jadi jarang bertetangga. Padahal Islam mengajarkan kita untuk memperhatikan tetangga. Maka hadis ini di sini disebutkan bahwasanya ketika seseorang itu bertetangga lalu akrab, tidak ada lagi beban di antara mereka. Kemudian juga hilang rasa segan, sudah saling kenal. Biasa saja mungkin saling memberi. Maka hadiah itu walaupun berupa sesuatu yang kecil harganya, dari sisi harga mungkin kecil, tak seberapa, tapi itu memperkuat hubungan antar tetangga. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kalau masak, banyakkan kuahnya, antar tetangga. Mungkin dagingnya hanya 3 potong dalam mangkok tersebut, antarkan. Tak seberapa, walaupun tetangga mungkin banyak anggota keluarganya, sekedar untuk semakin menumbuhkan rasa sayang dan rasa cinta sama tetangga. Saling memperkuat hubungan dengan tetangga. Kadang-kadang diantar sedikit, sebagian orang mungkin muncul, aduh, dia anaknya banyak. Kalau kita kasih sepotong 2 potong, tidak enak juga. Tidak usah kasihlah. Karena kan mungkin seperti itu. Dan mungkin terasa seperti itu. Seperti kalau yang keluarga besar, seperti kami di rumah, anak 6, kemudian saya dengan istri, kemudian ada juga orang tua di rumah. Mungkin tetangga kalau mengantar berpikir, ini banyak ini. Apalagi yang namanya anak-anak kadang berebut. Penasaran apa yang diantar tetangga. Padahal pernah juga makan. Pernah juga mungkin dibeli orang tuanya makanan yang seperti itu. Tapi kalau hadiah dari tetangga itu, kadang-kadang anak-anak berebut ingin mencicipi sebagainya. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Maka yang seperti itu tidak mesti harus besar. Karena niatnya bukan ingin dipuji manusia. Oh, itu kalau ngasih enak-enak. Banyak dia ngasih. Tetangga yang itu ngasih sedikit. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah salah satunya mendapatkan pahala dari Allah dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan memperkuat hubungan dengan tetangga kita. Ini yang ingin disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan memberi hadiah walaupun sesuatu yang sederhana kepada tetangga itu akan memperkuat hubungan, akan juga semakin memperkuat rasa kasih sayang di antara tetangga. Dan akan muncul rasa saling peduli. Tapi kalau tidak pernah sapa, tak pernah ngantar, tak pernah beri hadiah, saling cuek-cuek, kadang tidak peduli yang seperti itu. Apa yang terjadi di sebelah tidak peduli. Di sebelah bagaimana kondisi tangga kadang tidak peduli. Kenapa? Karena dari awal sudah terbentuk komunitas atau terbentuk karakter bertetangga yang jarang saling tegur sapa, jarang saling berkomunikasi, jarang mungkin saling beri hadiah. Akhirnya tidak terjalin ukhuwah dan tidak terjalin keakraban. Nah, Islam ingin itu hilang dari antara kaum muslimin, dari antara tetangga-tetangga, apalagi jika tetangga itu seorang muslim, apalagi tetangga itu seorang yang punya hubungan kerabat. Dan salah satu caranya diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kalau masak, maka banyakkan kuahnya dan beri ke tetangga. Dan tetangga itu tidak mesti hanya tetangga muslim yang diberi. Ada kalanya tetangga-tetangga yang non-muslim juga diberi. Walaupun mereka bukan seiman dengan kita, tetap diberi sebagai bentuk memperlihatkan bagaimana akhlak seorang muslim itu. Sahabat pernah menyembelih kambing, memerintahkan salah seorang budaknya atau pelayannya. Lalu sahabat ini pergi kembali ke rumah, dia tanya kepada pelayannya, apakah engkau sudah berikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Diingatkannya pelayannya, pembantunya. Diingatkannya untuk memberi tetangga walaupun seorang Yahudi. Lalu disebutkan oleh sahabat ini, karena Rasulullah bersabda, mazala Jibril yusini bil jar. Jibril itu selalu mewasiatkan kepadaku agar berbuat baik ke tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai aku mengira dia akan menerima warisan dariku. Karena Jibril sering mengingatkan Rasulullah agar berbuat baik ke tetangga, walaupun itu non-muslim. Nah, ini luar biasa ajarannya. Kalau kita terapkan, ini luar biasa. Semakin memperkuat ukhuwah, semakin memperkuat hubungan, dan akan semakin memperkuat rasa kasih sayang di antara setiap tetangga, apalagi jika tetangga itu seorang muslim.
Ini saja materi kita di malam hari ini. Berikutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini ada pertanyaan, saya baca dulu. Ustadz, bagaimana hukumnya jika salah satu sudah memulai menegur atau mengucapkan salam, tapi salah satu yang lainnya atau salah satunya tetap tidak ingin bertegur sapa? Apakah sudah gugur baginya? Apakah sudah gugur bagi yang ingin berbaikan atau masih tetap berdosa kedua-duanya? Jika salah satu telah bertegur sapa atau telah memulai menyapa, mengucapkan salam, maka gugur darinya. Gugur darinya, sedangkan yang tidak mau maka dia tetap akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Tentang anjuran itu adalah sahih. Apakah ketika kita masuk masjid boleh langsung duduk? Ya, Apakah hadis-hadis yang menganjurkan itu? sahih. Maksudnya menganjurkan langsung duduk itu? Menganjurkan sholat dulu baru duduk. Menganjurkan Iya. salat tahiyatul masjid. Baik. Iya. Pertanyaannya, apakah ketika seseorang masuk masjid boleh langsung duduk? Pertanyaannya boleh. Jawabannya boleh. Tapi afdalnya dia salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid. Ya. Apakah dalilnya sahih? Dalilnya sahih. Salah satu dalilnya, salah seorang sahabat masuk masjid di hari Jumat, Rasulullah sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah sebutkan, "Qum ya Sulaik." Wahai Sulaik, berdirilah. Farka rakaatain, salatlah 2 rakaat wa tajawaz fihima. Dan perpendeklah salatnya. Padahal Rasulullah sedang berkhutbah. Dan hadisnya hadis sahih. Kemudian contoh yang lainnya, ada salah seorang sahabat menemui Rasulullah di dalam masjid, ingin mengambil uang hasil penjualan onta. Rasulullah membeli onta darinya, ingin menjemput uangnya. Lalu Rasulullah perintahkan dia salat terlebih dahulu, agar salat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, dari 2 hadis sahih tersebut, para ulama menyebutkan salat tahiyatul masjid itu sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan, salat sunat yang sangat ditekankan, dan kedua hadisnya sahih. Sampai-sampai walaupun khatib sedang menyampaikan khutbah, Rasulullah tetap memerintahkan sahabat untuk menunaikan salat Jumat. Tapi tidak seorang pun, atau pendapat yang paling kuat mengatakan tetap hukumnya sunnah muakkadah dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita cara memilih istri? Apakah harus semanhat atau boleh Yang keras orang suaranya. umum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wajib memilih istri yang semanhat dengan kita? Atau bolehkah istri atau orang umum kah? Bagaimana hukumnya Ustaz? Baik. Pertanyaan dari salah seorang jamaah yang masih jomblo. Doakan semoga cepat Allah datangkan atau Allah berikan jodohnya. Mudah-mudahan mungkin dalam tahun-tahun ini. Ya. Tentang memilih calon istri atau sebaliknya memilih calon suami. Karena wanita juga memilih. Apakah harus wanita yang semanhaj? Ya. Atau boleh orang-orang awam? Apalagi itu saja? Atau boleh orang-orang awam? Baik. Yang pertama, Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Seorang wanita itu dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Karena biasanya orang belum tahu lagi bagaimana wanita ini, apakah masih lajang atau sudah punya istri. Kalau lihat dia cantik sudah tertarik. Ternyata setelah ditelusuri, sudah berapa kali nikah. Ini bahkan itu suami yang kesekiannya misalnya. Jadi Rasulullah mengatakan dari kecantikannya. Kemudian nasabnya. Ya, lihat nasabnya. Kemudian hartanya. Kemudian karena agamanya. Rasulullah sengaja menyebutkan agamanya itu yang terakhir.
Kenapa? Ini isyarat penentu itu adalah agamanya. Sebagai penentu agamanya. Mungkin dari sisi kecantikan, nah ini sesuai kriteria nih. Nasabnya bagus. Kemudian hartanya sudah bawa mobil, misalnya Fortuner, Pajero, wah. Ternyata dari sisi agama awam sekali. Misalnya pakaiannya belum pakai aurat, memang dari keluarga seorang belum menutup aurat yang sempurna, jilbabnya buka tutup dan sebagainya. Walaupun mungkin dari keluarga yang cukup dekat ke agama, karena ada seperti itu orang-orang yang dekat ke agama mungkin ada di antara anak-anaknya, keluarganya yang memang masih belum mengamalkan apa yang sudah seharusnya diamalkan. Lalu yang terakhir ini yang menjadi penentunya agama ini. Sehingga Rasulullah mengatakan, maka pilihlah yang memiliki agama. Fadfar bidzatid din. Pilihlah yang memiliki agama. Maksudnya yang bagus agamanya. Taribat yadak. Taribat yadak, tanganmu akan bertanah, akan kotor. Ini bahasa kiasan. Kalau engkau memilih dan menyampingkan agama ini, lebih mengutamakan yang salah satu dari tiga tadi, yang misalnya cantik, atau yang punya harta, atau yang punya kedudukan, dan nasabnya bagus, dan sebagainya, maka engkau akan kecewa, kata Rasulullah. Dari situ berarti yang agamanya bagus. Nah, dan agamanya bagus, tentu agama ini berbeda-beda antara satu orang dengan lain. Tingkat ketaatan seseorang, pemahaman agamanya, ilmunya, antara si fulana mungkin punya beberapa calon nih. Si A, ini dia hafidho, tamatan pesantren, sudah ngajar juga di pesantren. Ayahnya, ibunya juga sudah lama ngaji dan sebagainya. Si B juga sudah lama ngaji tapi orang tuanya masih awam. Kan berarti beda-beda nih. Banyak, semuanya dia pertimbangan. Kemudian si C biasa-biasa saja. Mungkin ngaji sekali, tapi orang tuanya sudah ngaji, cuma mungkin anak ini belum bisa nerima. Si yang D ini calon yang berikutnya, dia juga belum ngaji, ayahnya belum ngaji, tapi adiknya ada yang sudah sekolah di pesantren sunnah misalnya. Kemudian yang berikutnya, awam semua keluarganya, tapi insya Allah dia nurut Ustaz. Misalnya. Jadi yang mana Ustaz? Pilih yang paling bagus agamanya. Pilih yang paling bagus agamanya. Nah, kalau memang di antara beberapa calon itu ada yang paling bagus juga dari sisi manhajnya, sama dengan laki-lakinya, itu yang paling bagus. Karena hidayah itu dari Allah. Hidayah dari Allah. Tidak seorang pun yang memastikan dia sanggup membimbing pasangannya. Walaupun dia mungkin seorang mengatakan nanti kan bisa saya bimbing, bisa saya arahkan. Belum tentu seperti itu. Banyak orang-orang yang setelah menikah akhirnya berpisah, tidak ada kecocokan. Kadang-kadang berawal dari perdebatan, ya masalah pemahaman, sering berdebat, tentu akhirnya hilang kenyamanan. Dan yang tidak sabar akhirnya memilih berpisah. Tapi kalau yang tahu pahalanya bersabar terhadap istri yang sering ngajak berdebat, atau wanita yang sabar terhadap kelakuan suaminya, dan sama-sama bertahan dengan ujian yang memberikan pahit dari pasangannya, akhirnya bertahan juga sampai akhir hayatnya. Karena pahala yang sangat besar yang didapatkannya. Tapi tetap pilih agamanya. Dari beberapa calon yang agama terbaik, pilih yang paling baik agamanya. Termasuk salah satunya kalau bicara manhaj, ya pilih yang paling bagus manhajnya dan sebagainya. Dan terlepas dari itu juga akhlak juga harus diketahui, karakternya. Dia bagus, misalnya dia hafidho dan sebagainya, baik Ustaz, sudah lama. Dari SD sampai dia kuliah semuanya di sekolah-sekolah sunnah. Tapi karakter terkenal dia misalnya gampang marah, gampang emosi dan sebagainya. Pertimbangkan dahulu. Pertimbangkan dahulu. Kalau memang tidak ada calon lain yang lebih dari dia memiliki, misalnya karakternya yang gampang marah ini, bisalah dikesampingkan. Dan kelebihannya dia seorang wanita yang sudah terbiasa mendidik, seorang hafidho. Semoga saja nanti keturunan yang dilahirkannya juga bisa dididiknya. Nah, banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi itu butuh pertimbangan
dan tentu agama yang menjadi pertimbangan yang utama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Apakah ada teman-teman Ustadz atau yang kenal Ustadz yang paham agama yang baik bisa dinazor sama teman kita tadi Ustadz? Habis. Baik, pertanyaannya apakah ada yang bisa dinazar? Mungkin ada. Anak-anak ikhwah di sini yang sudah tamat pesantren ada beberapa orang. Mungkin ada. Kalau di pondok ya Ustaz, tapi saya tidak akrab ya Ustaz. Dan dari dahulu memang saya bukan karakter yang mencomblangi orang. Ya, dari karakter yang mencemooh orang saya tidak seperti itu. Tapi ada. Kalau dikatakan ada banyak. Kalau di Ibnu Katsir itu banyak ustaz-ustaz yang masih lajang banyak. Masih lajang, kemudian yang santriwatinya masih lajang dan menunggu pemuda-pemuda yang punya keberanian untuk mendatangi orang tua mereka. Banyak seperti itu. Ya. Insya Allah banyak ya. Tinggal kontak beberapa orang yang sering ke Ibnu Katsir yang di sini itu bisa. Mungkin tinggal ditanya melalui orang tuanya nanya ke anaknya. Kalau dia ustadzah itu bagaimana misalnya. Bisa seperti itu. Tapi kalau ditanya saya enggak tahu ustadzah itu. Yang tahu mungkin ya kalau ada ikhwan di sini yang punya anak-anak yang sekolah di pondok putrinya mungkin tahu. Tapi kalau saya sendiri saya enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain yang masih berhubungan? Masih ada kaitan? Enggak. Ya. Saya kira saling ya. Ya. Merasa nggak mampu untuk mewakili imam gitu. Ya. Sebagian lagi lebih memilih untuk bercerita-cerita di luar atau sebelum berkumpul gitu. Sementara imamnya udah standby gitu. Itu aja, Ustaz. Baik. Pertanyaannya, ada sebagian jamaah menghindar untuk berdiri di belakang imam ketika sholat karena merasa tidak layak atau tidak sanggup menjadi pengganti imam ketika imam batal wudunya atau batal sholatnya. Atau sebagian lain memilih untuk berbicara di luar sampai padahal imam sudah berdiri, sudah bersiap. Berbicaranya sampai kapan? Kalau sampai ruku, maka Syekh Utsaimin mengatakan tidak sah salatnya. Karena dengan sengaja meninggalkan Al-Fatihah. Sedangkan Al-Fatihah wajib, rukun. Maka ini sering banyak terjadi, terutama di salat tarawih biasanya. Salat tarawih kadang-kadang sengaja duduk, ketika imam ruku, Allahu Akbar, buru-buru masuk. Maka yang seperti ini dikhawatirkan salatnya jadi tidak sah. Karena dia sengaja dia ada kesempatan untuk ikut bersama imam, ada kesempatan untuk berdiri sebelum ruku. Tapi dia sengaja menunda-nunda, maka ini berbahaya seperti ini. Oleh karena itu kalau salat sudah dimulai, imam sudah takbiratul ihram, bersegeralah ikut bersama imam. Jangan ditunda-tunda. Lain halnya yang memang terlambat dalam perjalanan sampai di masjid, didapati imam ruku dan dia segera ruku bersama imam, maka yang seperti ini dia dihitung mendapatkan rakaat. Tapi kalau yang sudah ada di masjid lalu dia menyengaja mengakhirkan dia masuk ke sholat sampai imam ruku, maka ini berarti menyengaja meninggalkan kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Maka dikhawatirkan akan tidak sah sholatnya. Kemudian mengenai orang-orang yang sengaja menghindar berdiri di belakang imam, maka saya ingatkan beberapa bulan lalu kita sudah membahas khusus tentang imam ini. Di situ juga dijelaskan siapa yang harus atau selayaknya di belakang imam. Ketika membahas hukum anak-anak kecil berdiri di belakang imam. Nah, juga siapa yang berdiri di belakang imam? Yang berdiri di belakang imam tentu orang-orang yang juga mampu menggantikan imam. Dan setiap orang tahu kapasitasnya. Ketika dia tahu kapasitasnya, dia sanggup, sedangkan yang depan itu dan dia lebih
utama daripada orang yang di saf pertama itu seharusnya dari awal ketika dia sudah mengambil tempat tersebut. Ini yang seharusnya dilakukan. Tidak membiarkan tempat tersebut diisi oleh orang-orang yang memang ketika imam batal lalu malah dia tidak tahu, tidak bisa menggantikan dengan baik. Maka kewajibannya orang-orang yang paham dia harus menempati tempat di belakang imam. Memang ketika waktu itu ada. Seperti kalau tadi Isya kan memang semuanya sudah ada di dalam masjid. Ketika iqamah dikumandangkan, maka orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menjadi imam, selain imam tetap sebaiknya berdiri di saf pertama di belakang imam. Itu yang sebaiknya. Ya. Kalau mereka meninggal berarti meninggalkan yang paling baik untuk dirinya. Sengaja di belakang menghindar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Yang disebut tetangga itu misalnya kalau kita satu kantor, kawan sekantor itu apakah dianggap tetangga? Atau misalnya kita di pasar, kawan-kawan kita jualan itu apakah dianggap tetangga juga? Atau batasan tetangga itu hanya yang lingkungan rumah kita tinggal sehari-hari? Ya. Yang pertama Ustaz. Yang kedua, ini kaitannya masih dengan tetangga, tapi ini kalau tetangga yang memberi, tapi pada acara-acara yang memang tidak disunnahkan, misalnya ya acara yasin atau semacamnya Ustaz, itu sikap kita bagaimana? Apakah menolak makanannya, atau kita terima tidak kita makan, atau kita terima kita makan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaannya ruang lingkup tetangga ini apa? Apakah hanya tetangga rumah, lingkungan di sekitar rumah, atau misalnya kalau di pasar tetangga, atau mungkin kalau di tempat kerja apakah tetangga? Kalau di tempat kerja itu teman kerja, ya, teman. Karena Islam juga mengajar ada hubungan dengan teman itu bagaimana muamalahnya, itu juga ada. Dengan tetangga, kenapa ada pembahasan khusus? Karena tetangga ini orang-orang yang memang mereka dengan dekat dengan kita itu waktunya lebih lama. Maka ada bimbingan khusus, tuturan khusus dari Rasulullah SAW terhadap tetangga-tetangga ini. Berbeda mungkin kalau yang di pasar, kalau memang dia tinggalnya juga di pasar, maka orang-orang di pasar itu yang juga kios sebelah atau jadi tetangga, atau yang di ruko dia tinggalnya di situ dan sebagainya, maka orang-orang di sampingnya juga tetangga. Menjadi tetangga baginya. Tapi kalau hanya sekedar tempat kerja, misalnya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 3 sore, maka itu untuk teman-teman di tempat kerja dan sebagainya. Nah, ini yang berhubungan dengan tetangga. Sedangkan kalau memang di lingkungan tempat tinggal kita yang di sebelah atau walaupun jauh di daerah-daerah yang rumah berjauhan, kalau daerah trans kadang mendapatkan tanah sekian ukurannya begitu luas, rumahnya di tengah. Tentu tetangga yang sebelah juga jauh lagi posisinya, sekian puluh meter baru ada rumah lagi. Nah, itu juga tetangga yang demikian, tidak mesti harus dekat-dekat berdempetan, sesuai dengan kondisi tempat tinggal kita masing-masing. Nah, itu yang tetangga. Dan itu hak-haknya berbeda-beda, sesuai dengan hak apa yang ada pada tetangga tersebut. Selain dia tetangga, apakah dia muslim, apakah dia juga hubungan kerabat, maka yang paling besar haknya yang punya 3 hubungan ini, tetangga, muslim, dan punya hubungan kerabat, punya hubungan saudara. Kemudian tetangga dan muslim. Dan yang paling ringan hubungannya adalah tetangga yang non-muslim. Nah, itu dalam masalah dengan tetangga. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, makanan yang diberikan oleh tetangga dari kegiatan-kegiatan yang bukan syar'i atau bukan sunnah, seperti kegiatan misalnya kematian, syukuran kematian, yasinan mungkin kalau di bahasa kita ya, atau yang lain-lainnya, ya, peringatan Maulid Nabi sebagainya, dikasihkan ke kita bagaimana. Wallahu alam dalam masalah ini. Saya pernah baca sekilas, tidak begitu ini dari Syekh Shalih Fauzan, tidak saya baca lengkap waktu itu. Setelah saya tahu kesimpulannya, beliau mengatakan tidak boleh waktu itu. Jadi saya tidak baca lagi lanjutannya. Setelah saya baca berapa baris, beliau menyatakan tidak boleh, maka saya tidak lanjutkan lagi. Tapi ada sebagian ulama mengatakan jika itu bukan sembelihan, jika bukan sembelihan,
Seperti misalnya nasi goreng, lontong dan sebagainya. Silakan. Kan diantar ke rumah. Diantar ke rumah. Maka ambil. Ambil, makan sebagai hadiah. Sebagian mengatakan boleh seperti itu. Tapi kalau berupa sembelihan, kemudian acara-acara apalagi yang ada acara-acara bid'ah dan sebagainya yang disembelih bukan untuk Allah jadinya. Bukan untuk sesuatu yang disyariatkan. Maka tegas termasuk Syekh Shalih Fauzan mengatakan jangan diambil, jangan dimakan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa kita menolak sebenarnya. Biasanya diberi itu karena tetangga belum tahu. Biasanya karena tetangga belum tahu, tapi kalau sudah tahu, ini tidak ikut acara yang seperti ini. Nah, khawatirnya kalau kita kasih nanti tidak dimakannya. Akhirnya tidak akan dikasih-kasih lagi. Tapi tetap jaga hubungan baik dengan tetangga. Karena di beberapa tempat saya tahu dari cerita beberapa orang, walaupun kami tidak ikut Ustadz, tapi karena kami dengan tetangga tetap akur, kalau mereka kerja bakti, kami ikut dan sebagainya, tetap baik hubungan. Hubungan bertetangga tetap baik. Bahkan dahulu, waktu saya tinggal di Panam juga pernah saya langsung melihat, menyaksikan. Ada beberapa warga perumahan tempat saya tinggal yang sudah mengaji. Sebagian besar belum mengaji. Dan yang sudah mengaji tidak pernah ikut acara-acara yang tidak sunnah. Tapi ketika ada kegiatan yang memang secara syariat, secara agama diperbolehkan, misalnya goro membersihkan musola, ikut sama-sama, goro membersihkan lingkungan, ikut sama-sama, ronda ikut bersama-sama, tetap saja muamalah mereka bagus. Bahkan rutin itu semuanya, saya sering diajak dahulu itu, mereka 3 kali dalam seminggu main badminton bersama ke gor. Padahal dalam kegiatan-kegiatan lain mereka tidak misalnya kalau diadakan acara peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau Yasinan atau acara-acara kematian tidak pernah datang nih yang sudah ngaji ini. Tapi tetap baik dengan tetangga-tetangganya. Entah memang baiknya harus ke depan atau di belakang, wallahu a'lam. Tapi zahirnya seperti itu yang saya lihat. Bahkan terlihat jelas sampai mereka sama-sama berangkat sama-sama pergi main badminton karena saya sering diajak waktu itu. Pulang sama-sama, bahkan akrab sekali. Karena memang seperti walaupun tidak dalam beberapa hal tidak bersama, tapi ketika kegiatan-kegiatan yang masih diperbolehkan oleh syariat, mereka masih tetap menjaganya, sehingga tetap terjalin ukhuwah dan hubungan yang baik di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa mungkin cukup sampai di sini, sudah jam 8:30. Semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.